Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulida Maisari Dewi dari Agrikultur kelas B dengan NIM 2019 1050 1072. Di sini saya akan memaparkan mengenai keterkaitan program food estate dan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang dan agrikultur. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Dalam pengembangan tata ruang, seorang perencana harus mempertimbangkan segala aspek yang mempengaruhi peruntukan lahan dan zonasi lahan termasuk lahan pertanian. Kebijakan pemerintah dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, dan topik yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan adalah program food estate dan ketahanan pangan yang akan berimplikasi pada semua aspek termasuk dalam perencanaan tata ruang. Apa itu food estate? Food estate adalah istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas atau lebih dari 25 hektar yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Konsep dasar dari food estate ini diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan, dan kelembagaan yang kokoh. Food estate ini diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan, berbasis pemberdayaan masyarakat adat atau lokal yang mempunyai landasan dalam pembagian wilayah. Komoditi prioritas yang akan dikembangkan dalam food estate ini adalah padi, jagung, kedelai, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, sorghum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan ternak sapi atau ayam. Lalu mengapa food estate ini dikembangkan? Yang pertama adalah melonjaknya permintaan pangan dunia yang sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Yang kedua adalah pasokan pangan dunia tidak sebanding dengan permintaan. Lalu yang ketiga ada tingginya laju alih fungsi lahan pertanian, sedangkan kebutuhan pangan nasional meningkat. Lalu outflow devisa negara untuk pembiayaan impor beberapa komoditas pangan. Lalu ketersediaan lahan potensial sebagai lahan cadangan. Apa itu ketahanan pangan? Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak manusia. Sebagaimana yang tersebut dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 maupun dalam Deklarasi Roma tahun 1996. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Lalu apa itu ketahanan pangan? Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya yang aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup dengan sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Definisi dari UU nomor 18 tahun 2012 secara substansif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu baik fisik maupun ekonomi memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai dengan preferensinya. Lalu, pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi sangat penting bagi Indonesia karena jumlah penduduk sangat besar dan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim atau cuaca. Apa itu ketahanan, apa kaitannya dengan lahan? Program food estate dan ketahanan pangan nasional tidak terlepas dari adanya pemanfaatan lahan.
Pada program food estate sendiri, potensial lahan pertanian sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan program dan pemerataan sektor pertanian agar stabilitas dan tujuan ketahanan pangan dapat terpenuhi. Apa itu lahan? Pengertian lahan menurut Sugandi adalah permukaan bumi, tempat berlangsungnya sebagai aktivitas dan merupakan sumber daya alam yang terbatas. Lalu menurut Coke, lahan adalah keseluruhan kemampuan muka daratan beserta segala dan gejala di bawah permukaannya yang bersangkut paut dengan pemanfaatannya bagi manusia. Lalu pengertian lahan menurut Kamus Tata Ruang, lahan adalah tanah atau lahan terbuka yang dihubungkan dengan arti atau fungsi sosioekonominya bagi masyarakat yang dapat berupa tanah atau lahan terbuka, tanah atau lahan garapan, maupun tanah atau lahan yang belum diolah atau diusahakan. Karakteristik penggunaan lahan. Penggunaan lahan menurut BPS atau Biro Pusat Statistik yang membuat klasifikasi penggunaan lahan dengan tujuan untuk mengetahui produktivitas lahan pertanian sebagai berikut. Yang pertama adalah lahan pertanian yang terdiri dari irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana PU, irigasi non-PU, tada hujan, tegal atau kebun, kolam atau empang, lahan tanaman kayu, hutan, dan lahan non-pertanian terdiri dari bangunan dan pekarangan, tanah kering, dan lain-lain. Penggunaan lahan menurut Jayadinata adalah selaras dengan perkembangan kota dan aktivitas penduduknya, maka lahan di kota terpetak-petak sesuai dengan peruntukannya. Jayadinata mengemukakan bahwa tata guna tanah perkotaan menunjukkan pembagian dalam ruang dan peran kota, misalnya kawasan perumahan, tempat bekerja, kawasan pertokoan, dan kawasan rekreasi. Lalu penggunaan lahan menurut Sugandi terbagi menjadi dua, yaitu penggunaan lahan kaitannya dengan potensi alamiah, misalnya kesuburan atau kandungan mineral di bawahnya, dan yang kedua adalah penggunaan lahan kaitannya dengan penggunaan sebagai ruang bangunan, yang secara tidak langsung memanfaatkan potensi alami lahan, tetapi lebih ditentukan oleh adanya hubungan tata ruang dengan penggunaan-penggunaan lain yang telah ada. Lalu lahan potensial untuk food estate. Saat ini food estate terbagi di dua lokasi, yaitu Kalimantan Tengah dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara. Pengembangan kawasan food estate hortikultura menjadi salah satu program super prioritas Kementerian Pertanian. Tujuan dari food estate ini berbasis hortikultura ini untuk membangun kawasan hortikultura terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan, dan modern, mendorong sinergitas dengan stakeholder dalam pembangunan food estate berbasis hortikultura, serta mendorong terbentuknya kelembagaan petani berbasis korporasi. Komoditas utama yang dikembangkan dalam food estate meliputi kentang sebagai bahan baku industri, bawang merah, dan bawang putih. Kawasan food estate atau pengembangan di Kalimantan Tengah akan digarap di lahan seluas 168.000 hektar. Di tahun 2020 dikerjakan seluas 3.000 hektar. Total luas areal yang dipersiapkan kurang lebih dari 1.000 hektar, kemudian areal yang sedang dalam penggarapan adalah 215 hektar. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, serta peningkatan kebutuhan pangan di Indonesia menyebabkan upaya untuk mencapai ketahanan pangan nasional di masa mendatang menjadi semakin berat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mengupayakan ketersediaan pangan bagi rakyatnya melihat kepentingan peranan dari pangan itu sendiri. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Menurut Budi Situmorang menjelaskan bahwa pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi dari peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri. Dengan demikian, perlu dilakukan percepatan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi
dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program strategis nasional. Lalu apa kaitannya dengan perencanaan tata ruang? Penataan kawasan food estate ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah dari petani itu sendiri, lalu kemudian koperasi petani yang dikelola oleh manajemen profesional, lalu kemudian didistribusikan ke perkotaan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat perkotaan. Lalu rancangan infrastruktur. Terdapat 4 rancangan infrastruktur. Yang pertama adalah pembangunan jaringan tata air, yang kedua adalah penyediaan alutsista dan prasarananya, yang ketiga adalah perluasan lahan pertanian, dan yang keempat adalah infrastruktur penunjang lainnya. Lalu program dan pengembangan kawasan food estate ini terdapat 3, yaitu yang pertama penataan kawasan pengembangan sarana dan prasarana, yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia dan korporasi petani, yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas dan diversifikasi dari usaha tersebut. Dalam 3 program ini terdapat berbagai kegiatan yang mendukung lainnya. Nah, selain program dan kegiatan ini dapat dilihat dalam tabel, terdapat juga institusi utama yang terkait. Institusi pertama ini merupakan pelaksana utama dari program pengembangan kawasan dan kawasan food estate. Lalu terdapat kriteria lokasi dari food estate. Yang pertama adalah berada pada suatu kawasan pertanian yang sudah ditetapkan oleh Kementan atau Pemda yang merupakan salah satu kesatuan kawasan dalam suatu wilayah tersebut. Yang kedua adalah karakteristik dan kondisi lahan sesuai untuk pengembangan komoditas pangan sudah biasa diusahakan dan potensial untuk ditingkatkan indeks pertanamannya, populasi ternak dan produktivitas maupun kualitas hasil dengan penerapan teknologi maju dan modern. Lalu status lahan clear and clean, tidak dalam sengketa, dengan status kepemilikan yang sudah jelas dan tidak ada ganti rugi lahan untuk kegiatan pengembangan food estate. Yang keempat, sudah tersedia prasarana dan sarana atau infrastruktur dasar pertanian atau jaringan tata air, transportasi, sarana produksi, mobilitas alsintan dan hasil usaha tani, dan juga lembaga pengelolaan yang memadai. Hal ini menjadi penting artinya karena tujuan pengembangan food estate dapat tercapai dengan lebih cepat. Lalu kriteria yang kelima adalah lokasi dan lahan sudah tertata cukup baik dan memungkinkan inovasi teknologi maju dan modern dapat diterapkan. Lalu yang keenam adalah secara teknis areal yang ada disesuaikan untuk menerapkan mekanisme pertanian. Lalu yang ketujuh adalah sudah adanya informasi karakteristik di biofisik, lahan, iklim, prasarana, dan sarana. Lalu yang kedelapan adalah lokasi cukup strategis dari segi jarak ke pusat ekonomi daerah seperti ibu kota kecamatan, kabupaten, dan provinsi maupun aksibilitas dan kemudahan menjangkau serta sudah tersedia prasarana transportasi yang cukup baik. Kriteria yang ke-9 adalah mayoritas kelompok tani atau Gapoktan berminat dan mau berpartisipasi aktif dalam pengembangan kawasan food estate dengan penerapan inovasi teknologi maju dan modern. Adanya dukungan industri komoditas pangan sebagai basis investasi dan pasar komoditas pangan yang dihasilkan di lokasi tersebut. Terdapat Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP yang sudah memiliki prasarana dan sarana karena dapat melaksanakan fungsi komoditas strategi pembangunan, pertanian, atau prostra tani. Yang ke-12 adalah sudah
pernah menjadi lokasi dan melaksanakan program pengembangan komoditas pangan terutama dari Kementan dan dinilai berhasil atau memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Lalu yang ke-13 adalah adanya perhatian dan dukungan Pemda terhadap lokasi tersebut yang ditujukan oleh program atau kegiatan pembangunan pertanian sebelum atau yang sedang berlangsung dengan pembiayaan dari APBD. Lalu yang ke-14 adalah adanya sumber proporsi pembiayaan yang menjadi komitmen Pemda provinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan program atau kegiatan pengembangan kawasan food estate. Sekian penjelasan dan pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.